Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menambah lagi ilmu pengetahuan kita pada pagi ini, yaitu tafsir surah Ali Imran dari ayat 165 sehingga 168. Ayat 165 hingga ayat 168. 4 ayat saja. Di bawah tajuk beberapa sifat orang-orang munafikin. Beberapa sifat orang-orang munafik yang perlu kita orang-orang beriman jauhi. Sebab Allah kata itu sifat orang-orang munafik. Sebab sebelumnya kita pernah sebut di dalam surat An-Nisa ayat 145. Apa kata Allah tentang orang-orang munafik di akhirat nanti? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat mereka di bahagian neraka yang paling bawah, di kerak neraka. Allah tidak sebut innal kafirin, tapi innal munafiqin. Orang yang pada zahirnya Islam, tetapi batinnya tak suka pada Islam, benci pada Islam. Nah, pada ayat berikutnya, pada hari ini, Allah akan dedahkan beberapa sifat orang-orang munafik yang perlu kita jauhi. Okey. Karena ceramah kita pada hari ini sekitar 1 jam atau 1 jam 5 minit saja, kita akan isi dengan lebih kurang 40 menit pencerahan tentang sifat-sifat orang munafik. Yang kedua, menjawab 3 soalan. Dan terakhir, kita akhiri dengan doa. Baik, kita teruskan dengan muka surat 143, yaitu tafsir daripada ayat. Dari ayat 165 hingga 168. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang tuduhan orang-orang munafik terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kononnya beliau telah berbuat curang, khianat, ghulul, yaitu mengambil selimut merah. Padahal Nabi tidak berbuat demikian. Nabi seorang yang amanah. Lalu orang munafik tuduh Nabi Muhammad telah mencuri selimut merah dalam perang Badar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Lalu Allah Subhanahu wa taala bersihkan nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan singkap syubhat atau kesamaran tersebut. Sebagaimana pelajaran kita semalam bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemaaf, orang yang berkata lemah lembut, orang yang suka bermusyawarat, orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu untuk itu Allah turunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah dalam perang Uhud, yaitu kekalahan dalam perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu dalam perang Badar. Lalu kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Kamu bertanya, mengapa sekarang kami kalah? Katakan, hai Muhammad, kepada mereka yang berkata demikian, itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Huwa min 'indi anfusikum. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kamu kalah dalam perang Uhud. Betul? Padahal dulu kamu dapat mengalahkan mereka dalam perang Badar 2 kali lipat. Maksudnya, umat Islam terbunuh dalam perang Uhud 70 orang. Sedangkan 2 kali ganda orang kafir dalam perang Badar 70 dari musyrikin mati, termasuk pembesar-pembesar mereka, dan 70 lagi ditawan sebagai tawanan perang. Kan maknanya 140. Itu maknanya. Lalu dalam perang Uhud kamu dikalahkan, kamu bertanya, mengapa kali ini kami kalah? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah supaya menjawab, huwa min 'indi anfusikum. Kekalahan kamu itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Apa kesalahan mereka dalam perang Uhud? Karena banyak orang munafik. Mereka tidak patuh terhadap arahan Allah supaya ikhlas dalam berjuang. Tidak patuh terhadap arahan Nabi Muhammad, khasnya kepada 50 orang yang pakar memanah di atas bukit Uhud. Jangan berganjak walau bagaimanapun keadaannya. Tapi 40 dari 50 ini, 40 daripadanya turun ke bawah, merebut harta rampasan perang. Tinggal hanya 10 saja di atas. Ini yang dimaksudkan, huwa min 'indi anfusikum. Kekalahan kamu bukan karena Allah tak mau menangkan, tapi penyebabnya ialah karena kamu sendiri. Dosa kamu sendiri. Tidak ikhlas kamu dalam berjuang.
Oleh itu, tidak diragukan lagi bahwa kekalahan tersebut adalah kesan yang berkaitan rapat dengan sikap dan perbuatan mereka, karena Allah hanya menjanjikan kemenangan dengan syarat mereka meninggalkan maksiat, tidak patuh kepada Allah, tidak ikhlas maksiat, tidak patuh terhadap Nabi Muhammad punya arahan maksiat. Itu yang dimaksudkan. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, kita hari ini kalau ingin menang, ikhlaskan perjuangan lillahi ta'ala. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pernah mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu sebabnya pada ayat berikut apa kata Allah? Syarat untuk mendapat kemenangan. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Apa kata Allah? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan ketika itu juga, niscaya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Allah Subhanahu wa taala menyebut, kalaulah kamu dulunya berperang itu ada 2 sifat ini, sabar dan takwa, niscaya kamu tidak akan kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan akan mengirim kepada kamu, membantu kamu dengan 1-2 malaikat, bukan. 5.000 malaikat akan Allah turunkan. Lihat janji Allah. Sabar dan takwa. Sebabnya beberapa hari yang lalu kita ada sebut, apabila orang-orang yang beriman masuk ke dalam syurga bersama ahli keluarga mereka yang saleh-saleh, akan masuk pula para malaikat dari semua pintu syurga untuk memberi ucap selamat. Apa bunyi ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, hei penghuni syurga, berkat kesabaranmu dulu ketika di dunia. Lihat, sabar ini bukan saja boleh membawa kejayaan di dunia, juga boleh membawa kejayaan di akhirat. Salamun alaikum bima sabartum. Ditambah pula takwa, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Apalagi sabar yang paling tinggi adalah sabar melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT anugerah kepada kita masing-masing sifat sabar dan takwa. Sabar menuntut ilmu, sabar mendengar kuliah, bimbingan-bimbingan untuk memperbaiki akidah, ibadat dan akhlak. Sabar. Kalau tak sabar memang tak akan dengar. Jadi kekalahan umat Islam dalam perang Uhud, ia mengandung hikmah yang cukup mendalam. Ustaz ulang, kekalahan umat Islam dalam perang Badar
mempunyai hikmah yang sangat mendalam. Untuk mengetahui siapa orang yang beriman dan siapa orang-orang yang munafik. Ketika datang berita mereka akan diserang, Nabi Muhammad ajak 1,000 orang sahabat pergi ke Bukit Uhud. Tapi 300 daripada 1,000 balik, berpatah balik ke Madinah. Karena terlalu dengar hasutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Di situ saja dah nampak munafiknya. Tak mau ikut serta berjuang. Sifat orang munafik. Takut. Ambil pengajaran. Dah tahu kebenaran. Diamalkan untuk diri sendiri. Berapa banyak dari kalangan orang yang tahu kebenaran Quran dan Sunnah, lalu diamalkan untuk sendiri. Takut menyampaikan kebenaran kepada grup. Takut menyampaikan kepada keluarga. Takut nanti kawan-kawan pulaukan. Na'udzubillah. Itu sifat munafik. Tidak ada sabar terhadap cemoohan orang. Tidak takwa. Sebab makna takwa buat suruhan. Di antara suruhan Allah, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang ilmu dah ada. Ilmu yang benar. Laksanakan untuk diri sendiri. Yes, betul. Ada kewajiban ketiga, sampaikan kebenaran itu pada orang lain. Tapi takut. Ingat, takut menyampaikan kebenaran di antara sifat orang-orang munafik. Ini gunanya kita belajar tafsir Al-Quran. Nah, andai kata dapat tamplakan, dipulaukan, dituduh yang bukan-bukan, sabar. Coba lihat surat Wal-Asri, semua manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang ada iman, iaitu ada ilmu. Wa amilu salihati, laksanakan ilmu itu untuk diri sendiri. Betul. Tapi wakaf tidak sampai di situ. Tidak di situ full stop. Ada 2 lagi syaratnya. Wa tawasau bil haq, sebar-sebarkan kebenaran kepada orang lain. Dan bila disebarkan, orang suka banyak, orang benci juga banyak. Wa tawasau bis sabri. Tak cukup ke? Surat Wal-Asri ini menjadi pengajaran. Padahal semua hafal surat Wal-Asri. Pada umumnya faham surat Wal-Asri. Tapi tidak dilaksanakan. Orang yang tidak melaksanakan, padahal dia tahu, itulah dia munafik. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala kalahkan umat Islam dalam perang Uhud? Waliya'lamal ladzina nafaqu, supaya Allah tahu siapa dari kalangan mereka orang-orang munafik. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah.
dan pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami akan mengikuti kamu. Begitu dakwaan mereka. Ada perkataan, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Apa artinya? Jika kami mengetahui bahwa kita mampu berperang, pasti kami mengikuti kaum muslimin berperang. Mereka tidak yakin tentera Islam akan mendapat kemenangan. Nah, ragu-ragu. Malahan mereka menilai bahwa kaum muslimin berperang pada waktu itu semata-mata untuk menjerumuskan diri mereka di dalam kebinasaan. Sampai begitu dakwaan orang-orang munafik. Jangan lawan orang kafir, nanti kita kalah. Wujud dalam masyarakat kita. Mereka itu kuat. Itu semua komen orang yang tidak beriman. Tak belajar Al-Asma'ul Husna. Ya Allah itu punya nama Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Matin, yang maha gagah, Al-Aziz, yang maha perkasa. Sebagaimana Allah sebut pada second last surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila ingin berbuat sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah ketika itu juga, tanpa memerlukan senggang masa walau 1 second. Kuasa Allah. Belum lagi kita bercakap nama Allah Al-Kabir, yang maha besar. Besar pada zatnya, besar pada perbuatannya, sifatnya, namanya. Tapi karena jahil Al-Asma'ul Husna, jadi pengecut. Mereka beranggapan itu bukan suatu peperangan melawan orang kafir. Zaman itu umat Islam masih sedikit. Dalam perang Badar, mereka hanya 300 lawan 1.000 orang. Orang kafir yang lengkap dengan persenjataan. Dalam perang Uhud, mereka hanya 1.000 orang. Itu pun berpatah balik 300, tinggal 700 lawan beribu-ribu. Bukan 1.000, bukan 2.000, 3.000. Kata orang munafik. Itu kan maknanya kamu menempah padah, menyerahkan leher untuk disembelih. Itu semua komen orang-orang munafik. Karena apa? Tidak yakin akan janji Allah. Itu sebabnya Allah suruh Nabi jawab orang yang bertanya, mengapa kali ini kita kalah? Qul huwa min 'indi anfusikum. Kekalahanmu adalah disebabkan sikap kamu sendiri. Begitulah umat Islam apabila berpecah belah. Sesama Islam. Serumpun sesama Melayu. Tak habis-habis berpecah belah. Akhirnya menang orang kafir. Namun, sebagaimana kekalahan dalam perang Badar, ada hikmah yang mendalam. Kekalahan umat Islam pada suatu masa dulu, yang dengannya orang-orang kafir akhirnya naik tocang, ingin merubah perlembagaan. Ada hikmah tersirat. Next time, jangan sampai orang kafir diberi peluang lagi untuk memerintah. Itu hikmahnya. Mudah-mudahan umat Islam akan bersatu. Orang tua-tua menyebut, bersatu kita kokoh,
bercerai kita roboh. Sebatang lidi mudah dipecahkan atau dipatahkan. Tapi bila lidi itu bersatu sehingga 100 lidi diikat, susah mau dipatahkan. Cukup Islami pepatah orang tua-tua dulu. Perpaduan, persatuan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun." Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Ini sifat orang munafik. Ustaz jelaskan sedikit berdasarkan 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, dari ayat 1 hingga ayat 20. Allah menceritakan tentang 3 golongan. Dari ayat 1 hingga 5, Allah menceritakan tentang mukminun, muttaqun. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 5 ayat pertama ini Allah menyebut 5 sifat orang-orang yang beriman. 2 ayat berikutnya 6 dan 7 Allah menyebut sifat orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang kafir, bagi mereka sama saja kau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, hai Muhammad, mereka tetap saja tidak mau percaya. Sebab hati mereka sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Itu 6 dan 7. 8 hingga 20 Allah menceritakan tentang golongan munafikin. Siapa golongan munafikin? Orang yang pada diri mereka bergabung 2 sifat, Muslim dan kafir. Muslim pada zahirnya memang dah mengucap 2 kalimat syahadat, memang salat, memang tutup aurat, memang pergi haji umrah, memang puasa Ramadan. Sebab itu nampak. Tapi dalam hati benci pada Islam. Tak suka kepada hukum hakam Allah. Oleh sebab itu, bila pada diri seseorang tak serupa zahir dan batin, mereka adalah orang munafik. Itu sebabnya selalu disebut orang munafik ini cakap tak serupa bikin. Luaran macam orang Islam, tapi dalam hati kadang-kadang lebih teruk dari orang kafir. Nah, dalam hal ini Allah sebut orang munafik dalam perang Uhud itu kekufuran mereka lebih ketara, lebih nyata daripada keimanan mereka. Lemah sangat-sangat iman mereka. Allah SWT menjelaskan bahawa dakwaan orang-orang munafik di atas sebenarnya menunjukkan mereka lebih cenderung kepada kekufuran daripada keimanan. Apa kata Allah? Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung di dalam hatinya. Cakap lain, dalam hati lain. Bila kempen pilihan raya bukan main lagi. Janji dalam manifesto
akan buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Bila dah menang, satu pun tak dibuat. Munafiklah itu. Apalagi Rasulullah bersabda, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Satu di antaranya, bila bercakap suka bohong. Ingat ya, kita sedang bercakap tentang sifat orang-orang munafik. Jadi dalam perang Uhud itu, orang-orang munafik ni, kecenderungan mereka kepada kufur lebih daripada kecenderungan mereka kepada iman. Kecuali orang yang mendapat rahmat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam suatu keadaan akan berkata apa yang sebenarnya bertentangan dengan hati mereka. Padahal Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, ayat yang terakhir Allah berfirman, Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Terjemahannya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Ini orang munafik. Tak mau berperang. Bukan hanya itu, dia pengaruhi keluarganya. Sekiranya kamu tidak mengikuti apa yang kami sebut, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Kami kan dah kata, peperangan itu tak seimbang. Bilangan kita dengan bilangan kafir musuh-musuh kita. Belum lagi persenjataan. Duduk sajalah, jangan pergi. Tapi kamu tidak pergi juga. Kalaulah kamu tidak pergi macam kami, kamu tak akan terbunuh. Begitu kata-kata orang munafik kepada kawan-kawan dan saudara maranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dakwaan mereka. Apa yang Nabi Muhammad patut katakan pada mereka? Fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Tolaklah olehmu kematian itu dari dirimu supaya tidak menimpa kematian. Tolaklah kematian itu sekiranya dakwaanmu itu benar. Kononnya kematian hanya akan terjadi bila keluar rumah, bila pergi berperang, bila duduk saja di rumah tak akan mati. No. Itu maksudnya. Fadra'u an anfusikum maut. Tolaklah kematian daripada dia datang. Jika kamu itu benar. Ini ayat yang Ustaz sebutkan beberapa hari yang lalu. Kematian itu pasti akan datang walaupun kamu bersembunyi. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangi kamu walaupun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Walaupun kamu sembunyi dalam peti, kematian akan datang juga. Kita selalu dengar ayat Quran, iza jaa likulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat itu ada ajal. Iza jaa ajaluhum. Apabila telah datang ajal itu,
masa kebinasaan itu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak boleh dilambatkan atau disegerakan walau satu saat. Dia datang on time. Hadirin dan hadirat, demikianlah lebih kurang 40 minit pembahasan tentang pencerahan beberapa sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada memiliki sifat-sifat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini Ustaz akan akhiri ceramah lebih awal. Sekarang ada masa lebih kurang 20 minit. Sebab jam 11 Ustaz mesti keluar ke hospital. Ada yang perlu, ada appointment hari ini jam 12. Oleh sebab itu jam 11 kita perlu akhiri. Nah, berikut ini menjawab beberapa soalan para jemaah. Soalan yang pertama. Pak Ustaz, terhadap kawan-kawan kita yang tidak satu manhaj. Jika kita share kepada mereka tentang akidah, tentang bid'ah, lalu mereka menjauhkan kita, mereka pulaukan kita. Pertanyaannya, haruskah, bolehkah kita tinggalkan persahabatan dengan kawan tersebut? Ustaz jelaskan dulu pertanyaan. Ustaz, bila kita ada kawan yang tidak satu manhaj, pertama Ustaz ingin jelaskan makna manhaj dulu. Manhaj maknanya dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab, at-tariqul wadih, yaitu jalan yang terang benderang. Kalau kita lihat dalam kamus English, manhaj itu kadang-kadang diartikan dengan kurikulum, kadang-kadang diartikan dengan syllabus, kadang-kadang diartikan dengan sistem, kadang-kadang diartikan dengan metodologi. Semuanya membawa makna jalan yang jelas dan terang. Seseorang yang apabila belajar Islam tidak ikut manhaj, antara lain taklid buta, beragama Islam hanya ikut nenek moyang, itu tidak ikut manhaj. Orang yang belajar ikut manhaj, pertama sekali, dia mesti utamakan akidah dulu, sebelum yang lain-lain, sebelum ibadat dan akhlak. Iman dulu, akidah dulu, mentauhidkan Allah, beriman dengan rukun iman yang 6. Itu maknanya ikut manhaj. Baru mereka perkemaskan ibadat pada Allah. Baru kemudian menyusul akhlak. Begitu ketentuan dalam Al-Quran, begitu ketentuan dalam sunnah Nabi. Sebagaimana yang Nabi ajar, 12 tahun pertama belum ada salat. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan Allah, sembahlah Allah yang Maha Esa, mesti kamu akan beriman. 2 kalimat syahadat, itu mantapkan dulu. Sebagaimana urutan dalam rukun Islam, 2 kalimat syahadat dulu, baru salat, puasa, zakat, dan haji. Itu namanya manhaj. Orang yang belajar ikut manhaj, mereka selalu memerlukan kepada hujjah, dalil, argumen terhadap apa yang mereka yakini dan amalkan. Mesti ada sumber suruhannya dari Allah dan dari Rasul.
Mereka tidak akan beribadat suka-suka hati. Itu maknanya ikut manhaj. Taruhlah Ustaz, kita dah belajar betapa pentingnya akidah, tauhid, keikhlasan, dan betapa pentingnya amal soleh. Sebab itulah yang akan menolong kita di akhirat nanti. Allah SWT memberi amaran keras dalam Al-Quran, bila awak terlibat syirik, hancur musnah segala amalan kamu. Dan di akhirat kamu pasti rugi. Tak cukupkah menandakan bahawa syirik itu sangat bahaya? Belum lagi ayat 48 surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampun orang-orang yang berbuat syirik. Dalam beribadat pula kita mesti ikut cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh reka-reka sendiri. Sabda Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Kita kena belajar macam mana cara salatnya Rasulullah. Itu maknanya orang yang ikut manhaj. Syaitan pula kata, tak payah. Sebab syaitan memang menginginkan agar kita sama-sama dengan dia dihumban dalam api neraka. Gara-gara tidak ikhlas, gara-gara syirik, amal hancur. Gara-gara buat bid'ah, amal juga ditolak. Sabda Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, kata Nabi, amalnya ditolak. Tak cukupkah itu? Itu namanya manhaj. Nah sekarang, bila kita sampaikan pelajaran akidah, kita mesti mentauhidkan Allah. Tak boleh buat syirik. Kita mesti ikut Rasulullah. Tidak boleh reka-reka amal sendiri. Sebab itu bid'ah. Dan bid'ah akan ditolak. Ternyata kawan-kawan kita yang tidak punya manhaj macam itu, yang dia banggakan tuan gurunya saja, tuan gurunya saja, walaupun tidak membawa dalil dan hujah yang kuat. Lalu dia pulaukan kita, dia tolak. Nah, timbul pertanyaan, apakah sahabat seperti itu perlu kita tinggalkan? Tidak. Kita perlu sabar, terus berkawan dengan mereka. Cuma barangkali approach kita, pendekatan kita perlu kita robah. Jangan kasar, jangan keras. Offer saja, tawarkan saja. Sebab kita tahu yang membuka hati seseorang itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja kita menyampaikan saja. Hidayah jenis pertama, beri penjelasan. Tapi hidayah jenis kedua, membuka hati seseorang sehingga mengikuti, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita perlu banyak bersabar. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan dalam surat Wal Asri, seluruh manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang ada iman. Okey. Iman maknanya ada ilmu. Terutama ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang Nabi, ma'rifatul Nabi, ma'rifatul dinil Islami, ilmu tentang selok-belok agama. Kita miliki. Lalu kita mesti amalkan dulu secara pribadi. Itu sebabnya ada wa'amilus salihat. Tapi tidak berakhir sampai di situ. Wa tawasaw bil haq. Awak kena berpesan-pesan. Kebenaran itu mesti disebarkan. Dan cara menyebarkannya pula mesti lemah lembut. Penuh kasih sayang. Sebagaimana kita sayang pada diri kita, tak mau amal ditolak, kita juga tidak mau amal kawan-kawan kita ditolak. Beritahu. Nah, andai kata kita dipulaukan, kita dituduh. Wa tawasaw bis sabri. Ada sabar. Perlu sabar. Maknanya teruskan berdakwah. Teruskan
dekati kawan, jangan dipulaukan. Jangan lari dari mereka. Okey. Soalan yang kedua. Setahu saya, Pak Ustaz, kita hanya boleh bertawassul dengan orang hidup. Yakni minta doa orang hidup. Tapi ada ustaz yang mendakwa kita boleh bertawassul kepada orang-orang saleh yang telah wafat. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, bila kita belajar ilmu akidah, Ustaz ada tulis di dalam buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2 bab tawassul. Tawassul terbagi dua. Tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan, yang dibolehkan, wa tawassul mamnu' dan tawassul yang dilarang. Tawassul yang dibolehkan 3 saja. Tawassul dengan nama-nama Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu namanya tawassul. Sebelum kita meminta, kita sebut dulu banyak-banyak nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh sendiri. Kita salat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, kemudian baru berdoa. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Yang ketiga, tawassul melalui doa orang yang masih hidup. Pak Ustaz, tolong doakan next week kami sekeluarga akan pergi umrah. Tolong doa Pak Ustaz supaya pemergian kami selamat, lancar, pergi dan balik dan mendapat umrah yang makbulah. Ustaz pun berdoa. Diaminkan oleh jemaah. Boleh hukumnya. Selain daripada itu dilarang. Ini manhaj. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya banyak sahabat-sahabat yang minta agar baginda doa, termasuk minta hujan dan sebagainya. Tapi setelah baginda wafat, Umar bin Khattab berkata kepada pakcik Rasulullah yang masih hidup, dulu ketika baginda masih hidup, saya yang minta baginda doakan agar turun hujan. Sekarang baginda telah wafat. Tolong Abbas, engkau uncle-nya, tolong doa untuk kami. Abbas pun berdoa, hujan pun turun. Mengapa Umar tidak pergi ke kuburan Nabi? Karena Umar tahu bertawassul hanya boleh melalui doa-doa orang yang masih hidup. Ustaz tidak nafikan. Orang yang mengatakan boleh itu pun ada dalilnya juga. Macam-macamlah dalilnya. Kias sana, kias sini. Dalam pandangan Ustaz, yang confirm boleh itu yang 3 tadi. Adapun bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, Badawi, Sanusi, semua itu nama-nama orang-orang dulu, para wali-wali. Itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Tapi paling kurang bagi kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan ambillah apa yang sudah tidak ragu lagi. Yang 3 tadi itu kita dah tak ragu lagi. Tak ada khilaf. Tak pernah kita dapat berita para sahabat bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Berkat Nabi Nuh, berkat Nabi Ibrahim, berkat Nabi Ishaq, berkat Nabi Musa, berkat Nabi Isa. Semuanya, betul tak? Ulul azmi, para rasul, lebih tinggi daripada wali-wali. Mengapa sebut hanya Abdul Qadir Jailani? Para rasul itu garanti masuk syurga. Abdul Qadir Jailani, Rifai, wali-wali. Tak ada satu jaminan dari Nabi mereka mesti masuk syurga. Tak ada, tak ada. Para sahabat saja tidak sebut ulul azmi. Berkat Nabi Nuh, berkat Nabi Ibrahim, berkat Nabi Musa, berkat Nabi Isa, berkat Nabi Muhammad. Mereka tak pernah sebut.
Sedangkan salafus saleh itu para sahabat adalah orang yang patut kita contohi. Nah, fikir. Dan yang terakhir, Pak Ustaz, sungguh besar fadilat membaca Al-Quran. Betul? Timbul pertanyaan, ada tak fadilat khas bacaan surat Yasin? Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Fadilat membaca Al-Quran semua kita tahu. Setiap huruf itu ganjarannya 10. Kedudukan seseorang di dalam syurga nanti sangat tergantung sebanyak mana Quran itu dia baca. Sampai begitu peringkat-peringkat kedudukan manusia dalam syurga. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, pahalanya 10. Lam satu huruf, pahalanya 10. Mim satu huruf, pahalanya 10. Itu saja 30. Itu sahih. Tapi bila ditanya tentang surat Yasin, ada tak Pak Ustaz hadis-hadis yang menyebut tentang fadilat surat Yasin? Jawabnya ada. Banyak. Tapi, apa tapinya Pak Ustaz? Tapi, semua hadis tentang kelebihan dan fadilat surat Yasin adalah dhaif. Malah ada yang peringkat maudhu' palsu. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan beberapa hari yang lalu. Kononnya membaca sekali surat Yasin pada malam Jumaat sama dengan khatam Al-Quran. Ada yang mengatakan juga sama dengan mengkhatamkan 6 kali Al-Quran. Ada pula yang mengatakan baca surat Yasin sama dengan mengkhatamkan 2 kali ayat Quran. Semuanya tidak sahih. Bacalah Al-Quran kepada orang yang akan mati. Itu juga daif. Pokoknya semua hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat atau kelebihan membaca surat Yasin semuanya daif. Dan tidak ada satu pun hadis yang mengaitkan surat Yasin itu dengan hari Jumaat. Berbeza dengan surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan soalan ini tak ditanya lagi. Tidak percaya dengan penjelasan Ustaz? Tanya pada Ustaz-Ustaz yang lain. Tapi ingat ya, Ustaz-Ustaz sunnah. Terutama mereka yang pakar hadis. Minta maaf Ustaz terpaksa bersorai. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, juga ampunkanlah segala keterlaluan kami dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami dan bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir yang berniat jahat terhadap kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar beberapa sifat orang-orang munafik yang dengan sebab sifat tersebutlah akhirnya
umat Islam dikalahkan dalam perang Uhud. Oleh sebab itu, ya Allah, lindungilah kami dari segala jenis sifat orang-orang munafik. Lebih-lebih lagi, kecenderungan mereka kepada kekufuran lebih nyata dan lebih jelas daripada keimanan. Jadikanlah kami mukmin muttaqin, mukhlisin, muhsinin. Jadikanlah kami orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berbuat ihsan dan orang yang ikhlas. Semata-mata berjuang karena Engkau. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah negara kami, selamatkanlah ahli keluarga kami, selamatkanlah rezeki kami, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.